pertumbuhan intelektual Islam di Indonesia pada awal abad ke-20. Ini. Nah, jadi ada beberapa latar belakang ya kenapa munculnya intelektual Islam di Indonesia. Yang pertama, kita tahu bahwa pertemuan antara Muslim Indonesia di Mekah dalam rangka ibadah haji ini sudah dilakukan sejak dulu ya. Nah, lebih spesifik lagi misalnya di awal abad ke-19, ini ketika umat Muslim yang melaksanakan ibadah haji, ini mereka tidak hanya melakukan ritual ibadah saja ya yang menjadi kewajiban mereka, tetapi juga umat Muslim Indonesia ini mereka belajar lebih dalam lagi, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis kepada syekh-syekh yang ada di Arab. Nah, kemudian Muslim-Muslim Indonesia yang sedang berhaji tadi akhirnya terpengaruh gitu dengan adanya gerakan-gerakan pembaharuan Islam, terutama yang dilancarkan oleh kaum Wahabi. Misalnya ada Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Nah, kemudian ketika mereka kembali ke Indonesia, akhirnya ajaran-ajaran yang sudah mereka pelajari itu dikembangkan di Indonesia, disebarluaskan di Indonesia, dan mereka membimbing umat Islam gitu dengan memahami lebih benar lagi berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Nah, ada pertumbuhan yang khas ya, ciri khas pemikiran Islam pada abad ke-20 ini misalnya sudah mulai muncul kesadaran bahwa tradisi, keberadaan modernitas ini saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, misalnya Muhammad Muslih dalam bukunya menyebutkan pemikiran Islam modern dan pemikiran Islam tradisional ini sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Tetapi satu sama lain ini saling terkait. Nah, misalnya ketika seorang intelektual merumuskan satu pemikiran modern, mereka tidak boleh mengabaikan pemikiran tradisional. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya pemikiran tradisional itu kita terapkan, kita juga nggak boleh mengabaikan pemikiran-pemikiran modern yang sudah ada, gitu ya. Sehingga diharapkan kedua pemikiran ini, baik pemikiran tradisional maupun pemikiran modern ini bisa sama-sama memberikan solusi ya atas berbagai masalah dalam hal keilmuan dan masalah-masalah keagamaan. Kalau kita lihat lagi kondisi sosial keagamaan umat Islam pada awal abad ke-20, ini bisa dikatakan zaman baru dalam politik kolonial, yaitu zaman etis ya. Di semboyan ini adalah kemajuan. Jadi kemajuan, perkembangan, pendidikan, kesejahteraan gitu. Ini istilah-istilah yang banyak digunakan pada awal abad ke-20. Kemudian perluasan pendidikan dalam gaya barat adalah tanda resmi dari politik etis. Jadi kalau dulu sebelum adanya politik etis ini kan bangsa Indonesia benar-benar dijajah secara ekonomi, semuanya dimanfaatkan, kerja rodi, kerja paksa gitu ya. Nah, ini dengan adanya politik etis ini semacam balas budi gitu ya. Jadi mereka dididik dengan baik gitu kan. Meskipun awalnya pendidikan yang diterapkan kepada bangsa Indonesia adalah untuk memproduksi tenaga kerja gitu ya. Tetapi lebih berkualitas tenaga kerjanya ini untuk menunjang kegiatan bisnis dari Belanda. Namun dengan adanya pendidikan ini juga akhirnya bisa mengangkat derajat bumi putra, pemikirannya menjadi lebih cerdas ya, sehingga ada satu persatuan gitu ya di antara timur dengan barat. Nah, kemudian karena adanya politik etis dan pendidikan-pendidikan barat ya, akhirnya pada penghujung abad ke-19 di 2 dekade pertama abad ke-20, pendidikan gaya barat ini berkembang dengan luas di Indonesia. Nah, ini selanjutnya perkembangan Islam di Indonesia pada masa penjajahan. Nah, kalau dilihat ya, masa kemunduran Islam, nah ini ada 3G, gold, glory, gospel, kekayaan, kekuasaan, penyebaran agama. Jadi ketika penjajah, ini kita studi kasusnya misalnya penjajahan di Indonesia, penjajah itu tidak hanya untuk mengeksplorasi, untuk memeras sumber daya alam ya, tetapi juga mereka punya misi dakwah gitu. Mereka ingin menyebarkan agama Kristen mereka di Indonesia
Nah, itu salah satu di antara misinya gitu ya. Kemudian kegiatan ekonomi masyarakat lokal dibatasi, kesultanannya dibatasi gitu ya. Semua serba terkontrol oleh penjajah pada masa itu. Nah, akhirnya yang tadinya masyarakat Indonesia dulu itu kan sistemnya kerajaannya di Indonesia, ini mereka biasanya berjuang sendiri-sendiri. Masing-masing itu motivasinya hanya untuk mengusir penjajah dari wilayahnya masing-masing gitu. Misalnya orang Jawa hanya mengusir Belanda supaya pergi dari Jawa. Orang Sulawesi hanya mengusir penjajah supaya keluar dari Sulawesi. Nah, dengan keadaan yang seperti ini, penjajah ya cuma cuma diserang sedikit, akhirnya bisa ditanggulangi gitu loh. Pemberontakan bangsa Indonesia itu bisa dipatahkan dengan mudah karena mereka tercerai-berai gitu loh, masih antar daerah masing-masing gitu, belum bersatu. Nah, kemudian ada kesadaran juga ya, lama-kelamaan umat Islam di Nusantara ini menyadari bahwa mereka itu tertinggal dalam hal intelektual, politik, ekonomi, keagamaan, kemudian gampang diadu domba sehingga antara satu daerah dengan daerah lainnya itu sering terjadi konflik ya karena diadu domba gitu. Nah, ini ada kesadaran kemudian bangkit ya. Akhirnya umat Islam, seluruh masyarakat di Indonesia ini bangkit. Lalu ada pemikiran pembaharuan dari para ulama kontemporer melalui beberapa media cetak ya. Jadi mereka sudah mulai menyebarkan paham-pahamnya lewat media cetak. Nah, ini bisa tersebar dengan luas dan memberikan kesadaran kepada masyarakat Indonesia. Jadi kalau mau melawan penjajah, ya harus bersatu gitu ya, nggak bisa masing-masing seperti sebelumnya. Nah, kemudian secara intelektual, sosial, dan keagamaan, akhirnya masyarakat Indonesia mulai maju ya, mulai berpikir untuk lebih maju lagi. Kemudian mereka mulai membentuk beberapa organisasi karena mereka menyadari kalau sendiri-sendiri ibarat sapu lidi, kalau dia cuma satu helai itu lidinya gampang dipatahkan. Tetapi kalau dia udah banyak menjadi satu sapu lidi yang besar, dia tidak bisa dipatahkan. Nah, mulailah mereka berserikat ya, berkumpul di dalam beberapa organisasi. Contohnya ini ada Serikat Dagang Islam di Bogor tahun 1909, kemudian Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1912, Persatuan Islam di Bandung tahun 1920, NU di Surabaya tahun 1926, kemudian ada Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Bukit Tinggi tahun 30, dan munculnya berbagai partai Islam. Nah, ada 4 yang bisa dirangkum dari semuanya tentang pertumbuhan intelektual Indonesia. Yang pertama, pendidikan itu ternyata merupakan sarana strategis ya untuk transformasi nilai, budaya, komunitas sosial gitu. Karena dengan munculnya berbagai pemikiran ini, kemunculan beberapa lembaga pendidikan Islam ini akhirnya memberikan andil yang cukup besar ya dalam pengembangan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, pelacakan sejarah dinamika pemikiran pendidikan Islam ini sangat terkait erat dengan proses masuknya Islam ke Nusantara yang bernuansa tarekat dan berakulturasi dengan adat lokal. Ini sudah pernah kita pelajari ya di saluran Islamisasi Nusantara yang ada saluran tarekat, pendidikan, perdagangan, pernikahan gitu kan, terus ada akulturasi dengan adat lokal yang dilakukan oleh Wali Songo dan lain sebagainya, itu sudah pernah kita pelajari. Kemudian yang ketiga, munculnya pemikiran pendidikan Islam dalam sebuah komunitas ini biasanya bersifat dinamis, kemudian dinamika pemikiran dan munculnya kelembagaan pendidikan Islam ini memberikan sebuah spektrum baru ya untuk membuka wawasan dan intelektual Islam. Nah, kemudian ini ada satu buku ya ditulis oleh Fahri Ali dan Bahtiar Effendi dalam judul Merambah Jalan Baru Islam. Ada 4 corak pemikiran keislaman yang dikembangkan para intelektual Islam. Yang pertama namanya neomodernisme. Jadi pemikiran keislaman menggabungkan 2 faktor penting, yaitu modernisme dan tradisionalisme. Ini ada 2 tokohnya, yaitu Nurholis Majid dan Abdurrahman Wahid. Kemudian yang kedua adalah sosialisme demokrat.
Nah, ini gerakan Islam yang melihat cita-cita keadilan sosial dan demokrasi sebagai unsur pokok Islam. Ini tokohnya diantaranya Dawam Raharjo, Adi Sasono, dengan Kunto Wijoyo. Kemudian yang ketiga namanya universalisme. Ini gerakan pemikiran Islam yang memandang Islam sebagai ajaran universal. Nah, jadi para pendukungnya misalnya ada Amin Rais, ada Jalaluddin Rahmat, ada AM Saifuddin, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada modernisme. Ini gerakan pemikiran yang melibatkan Islam dalam persoalan sosial politik yang lebih luas. Tokohnya misalnya ada Johan Effendi, ada Ahmad Syafi'i Ma'arif. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan tema perkuliahan yang pertama.